Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Pak Bram akan menjelaskan materi tentang kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam belajar dan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baik anak-anak, disiapkan untuk bukunya ya, buku tulisnya. Nanti kalau ada yang penting bisa dicatat agar tidak lupa penjelasannya Pak Bram. Yang penting silakan dicatat. Baik, hari ini kita belajar tentang materi yang sudah kita hafalkan kemarin. Ada berapa surat kemarin? Ada surat Al-Fatihah, ada surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas ya. 4 surat ini berhubungan erat dengan tauhid ya. Makanya materi kita adalah kita bersandar kepada Allah, kita hanya mengadu kepada Allah saja. Tauhid itu artinya adalah mengesahkan Allah. Jadi segala aktivitas kita, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita senantiasa ingat Allah, kita sandarkan semuanya kepada Allah ya. Anak-anak harus melatih ini, harus paham dan harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menghayati keesaan Allah sesuai isi kandungan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian kita bisa menunjukkan sikap orang yang memiliki tauhid sesuai isi kandungan Quran surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian kita juga harus bisa memahami isi kandungan apa artinya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan yang terakhir, kita sudah harus bisa membaca dan menunjukkan hafalan Quran surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Alhamdulillah, yang nomor terakhir ini kita kemarin sudah membaca bersama dan kita sudah menghafalkan bersama, bahkan sampai arti-artinya ya. Baik, hari ini kita akan fokus pada poin nomor 3.4 dan poin nomor 2.4 ya. Semoga nanti bisa naik ke poin nomor 1.4. Untuk tauhid ya, karena materi kita ini tentang tauhid ya. Kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah, itu adalah tentang tauhid ya. Sekarang kita kembali kepada arti tauhid itu. Apa tauhid itu? Tauhid berasal dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, yang artinya adalah mengesahkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang menyamainya, tidak setara dengan apapun, dan tidak mungkin ada yang menandinginya. Artinya Allah adalah segala-galanya. Allah adalah Tuhan yang maha kuasa ya. Ini harus kita yakini, dan ini adalah inti daripada isi Al-Quran dan Al-Hadis adalah tentang tauhid. Bagaimana kita menyembah Allah dengan penyembahan yang totalitas ya. Tauhid berarti pemurnian ibadah kepada Allah. Jadi mulai bangun tidur, tadi sudah Pak Bram sampaikan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita niatkan semuanya ibadah karena Allah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita selalu berdoa ya. Sebelum tidur kita berdoa,
bangun tidur kita berdoa, makan kita berdoa, dan seterusnya. Ya, mau belajar kita pun berdoa. Kemudian yang keempat, lawan dari tauhid adalah syirik. Nah, syirik itu apa? Syirik artinya menyekutukan Allah atau tidak percaya kepada Allah. Nah, kita jangan sampai melakukan hal ini, ya, karena ini adalah dosa besar. Di sini ada empat surat yang menjelaskan tentang tauhid. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Yang kedua adalah Al-Ikhlas. Yang ketiga adalah Al-Falaq, dan yang terakhir adalah An-Nas. Nah, kemarin semuanya sudah membaca dan menghafalkan 4 surat ini, ya. Hari ini Pak Pram akan menjelaskan, dan silakan diperhatikan dengan baik agar kita bisa memahami apa isi kandungan dari 4 surat ini. Yang pertama, surat Al-Fatihah. Kita semuanya sudah hafal ya. Kemarin kita juga sudah menghafalkan artinya. Semoga yang belum hafal, semoga bisa dihafalkan juga agar kita semakin yakin dengan apa yang kita baca sehari-hari. Kita baca surat Al-Fatihah setiap kali sholat, ya. Kalau hafal artinya, insya Allah kita akan semakin yakin kepada Allah. Baik, sebelum Pak Pram jelaskan, ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baca Al-Fatihahnya harus bagus ya. Karena kalau baca Al-Fatihahnya enggak bagus, ada salah ya, maka berbahaya. Bisa jadi nanti sholat kita tidak sah. Jadi harus bagus. Baik, artinya apa Al-Fatihah? Ya, kemarin kita sudah menghafalkan. Artinya di dalam surat Al-Fatihah ini Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya yang maha penyayang, yang maha pemurah. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah sifat-sifat yang sempurna. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, maha pemurah lagi maha penyayang. Nah, kita harus yakin. Kita jangan sampai merasa Allah itu tidak adil. Nah, tidak boleh. Ya, Allah pasti sayang dengan kita kalau kita yakin kepada Allah. Kemudian Allah juga menguasai hari pembalasan. Ya. Jadi ini harus kita yakini. Kita hidup di dunia, ya, apa yang kita lakukan di dunia pasti semuanya akan dibalas di akhirat. Ya. Kalau baik, ya dibalas dengan surga. Kalau kita melakukan dosa, dibalas dengan neraka. Kemudian mulai nomor 5, ayat 5, 6, 7, itu adalah doa, ya. Doa kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon meminta pertolongan. Nah, jadi bukan kepada siapa-siapa. Kita menyembah hanya kepada Allah, kita minta pertolongan ya juga hanya kepada Allah. Ya, walaupun semisal kita minta pertolongan kepada orang lain, maka ketika orang lain itu bisa menolong kita, sejatinya yang menggerakkan orang tersebut mau menolong kita adalah Allah. Ya. Jadi hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Kemudian yang keenam, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, kita minta selamanya, ya,
senantiasa diberikan hidayah sama Allah, sehingga kita selalu yakin, ya, selalu berada pada jalan yang benar. Siapa itu? Jalannya siapa itu? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ya, siapa itu? Ya, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, ya. Itu semuanya diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah, ya. Jangan sampai kita mengikuti jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah, atau jalan-jalan orang yang sesat. Siapa itu? Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang non muslim, naudzubillah. Nah, kita harus yakin dengan apa yang kita baca. Ini tentang surat Al-Fatihah. Nah, secara ringkas, isi kandungan surat Al-Fatihah ada beberapa ini. Yang pertama, surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Nah, ini diingat-ingat ya. Diturunkan di Mekah dan termasuk surat yang Makkiyah. Dinamakan Ummul Quran atau induk Al-Quran, ya. Ummul Kitab atau induk kitab. Karena apa? Karena Al-Fatihah ini inti dari seluruh Al-Quran, tentang tauhid, tentang menyembah Allah. Kemudian ada juga istilahnya Sab'ul Mathani. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini ayatnya ada 7 dan setiap sholat kita baca, makanya disebut Sab'ul Mathani. Kemudian yang keempat, surat ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al-Quran. Karena menjadi inti Al-Quran, maka surat Al-Fatihah adalah surat yang paling lengkap. Baik, sekarang kita masuk kepada surat yang kedua, surat Al-Ikhlas. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Surat Al-Ikhlas, ya. Ini artinya tentang tauhid semua, tentang sifat-sifat Allah, tentang bagaimana Allah itu, ya, keesaan Allah, ya, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, ya. Allah tidak butuh siapapun, kita yang butuh Allah, ya. Allah adalah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, ya. Jadi Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh Allah. Allah tidak punya anak dan tidak dilahirkan, tidak diperanakkan. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah punya anak, itu maka salah. Ya, ini ditegaskan di dalam Al-Quran. Allah juga tidak dilahirkan. Masa Tuhan dilahirkan? Ya. Jadi Allah menegaskan Allah itu tidak punya anak, Allah tidak diperanakkan, Allah tunggal, Allah Maha Esa, ya. Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi segala-galanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang terakhir, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Jadi kita jangan sampai percaya kepada selain Allah. Kita harus yakin. Makanya kita harus paham apa makna isi kandungan dari surat Al-Ikhlas ini. Nah, secara ringkas seperti ini. Asbabun nuzul. Nah, masih ingat ya? Apa kemarin asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, surat Al-Ikhlas turun kenapa? Kenapa kok surat Al-Ikhlas turun? Apa sebabnya? Nah, surat ini turun karena orang-orang musyrik pernah berkata kepada Nabi, "Hai Muhammad, terangkanlah nasab atau silsilah Tuhanmu kepada kami." Kemudian turun ayat ini. Jadi karena ada orang musyrik berkata seperti itu, akhirnya Allah menurunkan surat ini. Nah, surat ini juga termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat An-Nas. Artinya apa Al-Ikhlas itu? Kemurnian, ya. Pemurnian. Ikhlas itu murni, yang menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah dan menolak segala macam kemusyrikan. Ini juga tentang tauhid. Jadi mengesahkan Allah, menyembah Allah, ya, hanya menyembah Allah. Nah, anak-anak harus paham. Kemudian kita
masuk ke surat yang ketiga, surat Al-Falaq. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, di surat Al-Falaq ini kita diminta, dibimbing oleh Allah untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ya. Ada apa dengan subuh? Subuh itu adalah perpindahan dari malam ke siang. Kita minta perlindungan agar hari itu, agar ketika hari itu ya kita awali setiap hari itu kan subuh ya. Kita meminta agar hari itu kita diberikan kemudahan. Jadi tidak ada yang mengganggu kita. Dari apa? Dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Baik makhluk berupa manusia atau makhluk berupa hewan atau bahkan makhluk berupa bangsa yang gaib seperti jin, setan dan sebagainya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kita nggak perlu takut sama yang namanya gelap ya. Kita hanya takut kepada Allah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Jadi sejak zaman dulu itu sudah ada sihir ya. Bahkan Rasulullah juga pernah kena sihir. Ada yang menyihir Rasulullah, kalau bahasa sekarang itu menyantet ya. Jadi nanti kita bahas. Jadi kita meminta perlindungan hanya kepada Allah intinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Iri ya. Orang kalau iri itu bahaya. Kenapa kok bahaya? Ya nanti akan timbul yang namanya kebencian. Kalau sudah benci, lebih bahaya lagi, akan timbul yang namanya kejahatan selanjutnya seperti pembunuhan. Nah ini naudzubillah. Sama seperti anaknya Nabi Adam alaihissalam, gara-gara dengki ya. Siapa anaknya Nabi Adam? Qabil dan Habil ya. Gara-gara dengki, gara-gara iri, akhirnya Qabil membunuh Habil. Ceritanya Nabi Adam itu sangat terkenal dan kita harus mengambil pelajaran dari itu. Jangan sampai kita memiliki sifat dengki. Kalau ada orang dengki kepada kita, maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Isi kandungannya, secara ringkas ada 3. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Al-Fil. Al-Falaq artinya apa? Subuh. Kemudian kandungan surat Al-Falaq adalah perintah agar kita memohon perlindungan kepada Allah, sang penguasa alam, dari segala macam kejahatan. Ya, termasuk kejahatan sihir yang menggunakan kekuatan setan. Nah, nanti di akhir nanti Pak Pram akan menjelaskan tentang sihir ini. Sekarang kita masuk ke surat An-Nas, surat yang terakhir yang menjelaskan tentang tauhid. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Itu ayatnya kurang 1 ya. Ya, jadi surat An-Nas ini sama dengan surat Al-Falaq ya. Kita diminta untuk hanya berlindung kepada Allah. Ya, Tuhannya seluruh manusia. Bukan hanya orang-orang yang beriman saja ya, tetapi seluruh manusia. Sebenarnya Tuhannya adalah Allah, tetapi manusia itu sendiri yang ada yang mencari Tuhan sendiri, itu yang sesat. Kita berlindung dari itu. Ya.
Jadi seluruh manusia Tuhannya adalah Allah. Kemudian apa? Malikin nas, raja manusia. Dibandingkan dengan raja-raja yang ada, dibandingkan dengan presiden-presiden yang ada, yang menguasai itu semuanya siapa? Allah ya, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahan manusia, Tuhannya manusia. Bukan Tuhannya orang-orang yang beriman saja sebenarnya ya. Tapi seluruh manusia itu sebenarnya yang menciptakan adalah Allah, Tuhannya adalah Allah. Min syarril waswasil khannas, kita berlindung dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Nah, setan adalah musuh kita. Jadi musuh kita yang nyata itu siapa? Setan. Musuh kita yang nyata adalah setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Nah, itu. Mengapa kok setan menjadi musuh kita? Karena alladzi yuwaswisu fi sudurinas, karena setan itu selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu bisa dua, bisa jin, bisa manusia. Mengapa kok bisa dua? Karena setan itu sifatnya adalah mengajak kepada keburukan. Jadi manusia itu ada yang mengajak kepada keburukan, ada yang mengajak kepada kebaikan. Jin juga sama seperti itu. Nah, yang ngajak kepada keburukan itu namanya siapa? Setan. Baik. Ini isi kandungannya. Ya, ada asbabun nuzul. Ini sama dengan surat Al-Falaq. Nah, jadi Nabi pernah disihir, ya, disantet oleh seorang Yahudi yang membenci Nabi, kemudian menyihir Nabi. Lalu turunlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas, atau yang biasa disebut surat Al-Mu'awwidzatain. Setiap kali Nabi membaca satu ayat, satu tali atau satu buhul itu terputus. Begitu seterusnya hingga seluruh tali terlepas. Jibril langsung meruqyah beliau dengan bacaan, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala yang menyakitimu, keburukan pendengki dan kejahatan, semoga Allah menyembuhkanmu. Jadi karena Nabi disihir, kemudian Allah menurunkan dua surat yang dinamakan surat Al-Mu'awwidzatain. Apa itu? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, jadi kalau kita semisal merasakan ada yang tidak beres dengan kita, ya, ada sihir atau santet di dalam tubuh kita, maka kita dianjurkan membaca dua surat ini. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Al-Falaq. Jadi langsung Al-Falaq dulu kemudian An-Nas, turunnya berbarengan. An-Nas artinya manusia. Kandungan surat ini adalah perintah agar manusia memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan setan, jin dan manusia. Ya. Dan yang terakhir, surat An-Nas dan surat Al-Falaq disebut Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surat yang mengandung perlindungan. Ya, jadi kita hanya memohon perlindungan, memohon rasa aman hanya kepada Allah. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, ya. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah tauhid. Dan ini telah dijelaskan di 4 surat. Surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Baik. Setelah ini ya, silakan anak-anak semuanya bisa merangkum, ya, mengumpulkan rangkumannya di grup WA agar semuanya bisa tambah paham, ya. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan langsung kepada Pak Bram. Baik, semoga apa yang Pak Bram sampaikan ini bermanfaat dan semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekkan dan bisa meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.